kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Sabtu 2 November 2024. Hari ini kita merayakan Hari Arwah Sedunia dengan bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Doa dan renungan kita hari ini bersama saya, Suster Maria Magda PRR. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum memulai permenungan dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, berdandan sinar Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya ketujuh raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, yang berkobar tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari yang baru, nafas kehidupan yang masih Engkau percayakan kepada kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah kami sebagai pengikut-Mu untuk senantiasa mampu dan berani menjadi saksi kasih-Mu di tengah kehidupan kami dan tantangan dunia zaman ini. Mohon berkat-Mu pula untuk kami sekalian agar tetap sehat, kuat dan bahagia menjalani hari-hari hidup kami. Nama-Mu yang kudus kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40. Semua yang telah diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang,
tetapi supaya semuanya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kemarin tanggal 1 November kita memperingati Hari Orang Kudus sedunia. Lalu hari ini tanggal 2 November kita mendoakan secara khusus semua arwah yang telah berpulang ke hadirat Tuhan. Kita secara khusus Gereja Katolik sangat bersyukur bahwa kita diberikan satu kesempatan khusus setiap tahun untuk mendoakan saudara-saudari kita yang telah lebih dahulu mendahului kita. Sebagai orang yang beriman, kita yakin dan percaya bahwa saudara dan saudari yang telah mendahului kita, mereka telah bergabung bersama para kudus di surga. Lalu tugas kita yang masih bersiara di muka bumi ini adalah mendoakan mereka. Kita tidak tahu bagaimana nasib saudara-saudari kita yang entahlah meninggal dengan secara tidak wajar. Mereka itu sungguh membutuhkan doa-doa dari kita agar supaya jiwa-jiwa mereka boleh memperoleh ketenangan, boleh memperoleh kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sekilas membuka wawasan kita bahwa hubungan ikatan kekeluargaan antara kita yang masih hidup dengan mereka yang telah meninggal dunia itu tidak pernah terlepas atau tidak pernah putus hubungan, bahwa karena mereka sudah meninggal lalu mereka bukan keluarga saya lagi. Tidak. Kita di dunia ini kita ada 3 kehidupan, Bapak Ibu. Jadi bukan saja kita hanya hidup di dunia yang fana ini yang disebut dengan kehidupan. Tidak. Mereka yang telah mendahului kita, para kudus yang kita rayakan kemarin tanggal 1, itu adalah dunia yang kehidupan yang pertama. Lalu mereka yang telah meninggal dunia, para arwah, itu adalah dunia kedua. Lalu kita yang masih bersiara ini disebut dengan kehidupan yang ketiga, dunia yang ketiga. Lalu ketiga kehidupan ini saling berkaitan erat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Kita yang masih hidup ini mendoakan mereka yang berada di kehidupan yang kedua, mereka yang telah berpulang, para arwah saudara-saudari kita. Setelah itu mereka yang sudah kita doakan dibebaskan dari api penyucian dan diberi tempat untuk berbahagia bersama para kudus di surga. Yang disebut dengan orang kudus itulah mereka yang mendoakan kita yang masih bersiara di muka bumi. Jadi kehidupan kita 3 kelompok ini saling berkaitan erat, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Jadi sekali lagi perlu kita ingat bahwa orang kudus itu bukan saja santo-santa yang diceritakan di dalam gereja Katolik, tetapi di sekitar kita banyak sekali orang kudus. Orang tua kita, perjuangan mereka untuk menghadirkan kita di dunia ini. Lalu banyak orang kudus yang sebenarnya mereka melakukan perbuatan baik, hanya saja tidak kelihatan. Lalu kita juga melihat bahwa orang kudus itu mereka yang meninggal lalu jasadnya masih utuh. Nah, pemikiran seperti ini sebenarnya pemikiran keliru, Bapak, Ibu. Jadi untuk menjadi orang kudus tidak perlu, tidak harus jenazahnya masih utuh sampai bertahun-tahun seperti para kudus itu. Tetapi ketika kita melihat saudara dan saudari kita yang melakukan perbuatan baik, disitulah mereka disebut kudus, hanya saja tidak kelihatan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, mari melalui perayaan iman hari ini, Hari Raya Arwah Sedunia, mari kita diajak untuk mendoakan semua saudara-saudari kita yang telah berpulang, mereka yang senantiasa kita doakan, yang masih berada di api penyucian. Mereka sangat membutuhkan doa-doa dari kita, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, di hari yang spesial, di hari yang khusus diberikan oleh gereja untuk kita, mari kita gunakan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendoakan keselamatan arwah dari sesama saudara dan saudari kita, agar supaya kelak mereka diberikan tempat yang layak di sisi kanan Tuhan. Mereka pun menjadi pendoa untuk kita dalam mengarungi peziarahan hidup kita di dunia ini. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita bagi semua mereka yang sakit, secara khusus untuk saudara dan saudari kita di dalam doa kekuatan channel, secara khusus untuk Pak Budi di Malang, dan juga sesama saudara-saudari yang meminta doa di tempat lain untuk proses kesembuhan dari sakit mereka. Semoga Tuhan boleh menjangkau bagian tubuh mereka yang sakit, apapun itu bentuk sakitnya. Semoga Tuhan yang menjadi dokter penyembuh bagi mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua mereka yang meminta doa dari kita untuk kelancaran dalam proses perkuliahan bagi anak-anak dan juga cucu mereka, untuk setiap tugas, aktivitas, dan karya yang Tuhan percayakan kepada mereka, dan juga untuk kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga dan juga dalam komunitas masing-masing. Semoga Tuhan boleh mendengarkan apa yang menjadi kerinduan hati kita sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita juga berdoa menyerahkan semua mereka yang telah menjauhkan diri dari ajaran Tuhan. Semoga melalui doa-doa kita dan juga doa para kudus di surga, mereka yang telah menjauhkan diri dari Tuhan boleh dijamah dan diketuk hatinya untuk kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak untuk menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Sekarang mari kita siapkan hati dan batin kita untuk memohon berkat Tuhan melalui tangan imamnya. Tuhan sertamu dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya.
kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud